Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu sedulur. Semoga dalam keadaan fit ya, fresh. Bukan fresh kan loh ini, fit, stamina prima ya. Jangan lupa bahagia, olahraga, biar hidupnya cerah, rezekinya turah mambrah-mambrah ya. Jadi kalau duitnya akeh, turah mambrah dituker itu enak ya, orang lumrah, katakan ditukar makanan, soto, bakso, nasi goreng. Nah, ini ada kabar terbaru dari Gus Fuad Pleret terkait bagaimana beliau sampaikan mengenai keberadaan perjalanan hidup dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, yang disampaikan oleh beliau terkait bagaimana umur tahun dari saat Nabi Adam sampai saat ini, yang disinyalir sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Nah, beribu-ribu itu hitungannya banyak. Terkait dengan bahasa-bahasa yang notabene untuk pencerahan kita semua, bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang disampaikan tidak terlepas dari ajaran Rasulullah SAW mengenai teknologi, termasuk HP yang sedang kita pegang, kita komunikasi untuk pencerahan bersama. Sebagai bentuk pengetahuan, ekonomi, pertanian, perdagangan, apapun semuanya bersumber dari Rasulullah SAW, walaupun sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang dikaji karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita simak penuturan daripada Gus Fuad Pleret agar kita tidak gagal paham mengenai ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Oke, sekali lagi mohon maaf dan kali harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sesungguhnya semua agama itu mendorong untuk rasional. Dengan alam simbol, dengan alam metafor, itu mengajak manusia untuk lebih rasional, lebih memahami ayat-ayat kauniyah, lebih memahami sunnatullah. Di dalam Al-Quran kan kita disuruh mempelajari sunnatullah, hukum sebab akibat, hukum alam yang diciptakan Allah itu loh. Maka sebenarnya semua agama, apalagi dalam Islam, itu ditekankan sekali mengenai riset atau mengembangkan sains, mengembangkan ilmu, apalagi ilmu yang pasti seperti DNA. Nah ini kan Dr. Sugiarto itu, Dr. Sugeng Sugiarto, Gus Sugeng Sugiarto itu kan ya apa ya, setengahnya curhat lah, apa itu karena apa itu kajian beliau mengenai DNA seperti yang disampaikan, disepakati oleh ahli-ahli DNA internasional, itu kan terbukti bahwa manusia itu sudah ada sekitar 300.000 tahun yang lalu, 300.000 tahun yang lalu, mungkin akan lebih lama lagi, karena jadi metodenya ini secara gampang ini santri tak ajari, ada tanazul, ada taroki. Tanazul itu turun dari Allah, Rasulullah, sahabat, ya, terus sampai kita, nah, guru kita sampai kita. Kalau taroki itu kita, guru kita, sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah, sampai Allah, kan itu. Begitu juga untuk memetakan DNA itu bisa tanazul, bisa taroki. Kalau misalnya mbah buyut saya misalnya digali, diambil sampelnya DNA, kemudian DNA mbah buyut saya misalnya kodenya ini, kemudian dicocokkan dengan saya, itu namanya tanazul. Tapi bisa juga dengan taroki untuk merumuskan apa itu DNA kakek buyut saya itu lewat saya, orang tua saya, mbah saya, bisa seperti itu. Berarti kesimpulannya nanti sampai Rasulullah, sampai Nabi Adam. Nah mari kita terbuka dengan hal seperti ini, jangan sampai terulang sejarah buram apa itu agama itu ditinggalkan sebagaimana di belahan dunia barat ya. Agama ditinggalkan karena irasional, karena dianggap irasional, karena dianggap tidak ilmiah, karena dianggap melawan ilmu pengetahuan, melawan sains. Itu loh. Padahal sebenarnya semua agama itu ya cocok dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, dan mendorong untuk itu. Nah oleh karena itu hati-hati kiai-kiai
apalagi Abu Bakar itu kadang-kadang ngawur, itu keterlaluan juga itu. Banyak juga kan statement kalau kamu kepengen melihat Rasulullah, lihat itu Al-Habib ini bin ini itu Rasulullah persis. Penghinaan loh itu terhadap Rasulullah kayak begitu itu. Loh iya, Rasulullah kok cuma kayak begitu. Nah, Rasulullah itu manusia super kok cuman kayak begitu, nggak mau, aku nggak terima. Itu loh. Apalagi ya terbukti Al-Habib itu ya semua DNA-nya ya Askenazi, ya, yang sekarang menguasai Israel itu Yahudi Askenazi, bukan Yahudinya Nabi Yakub. Kalau nggak terima ya tes DNA. Ayo. Siapa saja Habib, siapa saja yang Alawi itu semua tes DNA. Kalau nggak terima, ini realitas kenyataan juga diterima saja. Agama itu kan mengajarkan kita jujur apa adanya, terbuka. Nggak usah jadi cucu Nabi juga nggak apa-apa. Malah balasannya aneh-aneh. Oh ternyata itu keturunan wali songo, hablumnya itu kan Nusantara. Ya ada yang ada juga yang J1 ada. Nah, belum mau dipublish saja yang dari garis maternal laki-laki terus ya. Jadi ya mari kita terbuka dengan ilmu pengetahuan. Cara kita membela Islam itu ya dengan bersikap rasional ilmiah, karena itulah yang dibikin dari Quran. Kalau kita mau memahami Quran, ya ikutilah saya. Quran itu ayat-ayat qauliyah, kemudian dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah, dan juga dijelaskan oleh pendapat ulama-ulama yang muktabar di generasi sebelum kita. Dan harus diingat itu, Quran hadis itu lebih banyak metafornya. Cara memahaminya menurut pendapat ulama yang relevan, yang masih sesuai ya kita ambil, kita lestarikan, kita jaga. Tetapi kalau ukurnya yang terakhir itu adalah ayat-ayat kaumiyah itu sendiri, realitas kenyataan ini. Itu loh, jagat sing gumelar itu diteliti, sunatullah itu ilmu pengetahuan itu loh. Itu ya. Jadi ya mari kita menjaga Islam, jangan menghancurkan Islam, jangan menghina Rasulullah dong. Seolah-olah Rasulullah itu enggak rasional. Rasul itu sumbernya Rasulullah. Ilmu itu sumbernya Rasulullah. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, termasuk DNA, ilmu pertanian, apalagi ilmu teknologi, teknik mesin, macam-macam semua itu dari Rasulullah. Gitu loh. Kok ini kalau kita belajar ilmu itu harus disesuaikan dengan syariat yang mana? Syariat ini apa? Ngerti lah ini. Nah, gitu loh. Nah ini teman-teman yang belum paham arti syariat, syariat ya tanya Pak Kiainya. Mau nggak punya Pak Kiai harus googling. Syariat adalah ngerti suka ini saya gitu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, terutama dengan adanya internet, adanya medsos, ya siapa saja yang bohong pasti ketahuan. Kalau tidak ketahuan hari ini ya besok pasti ketahuan. Jujurlah oleh karena itu. Makanya sampai ada sahabat Nabi itu bilang, "Baik Rasul, aku pengen masuk Islam tapi aku masih suka begini, suka begitu, boleh nggak?" Ya boleh. Ya nggak boleh apa Rasulullah? Ya pesannya apa Rasulullah? Ya, kamu tidak boleh bohong, jujur.